Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa YouTube Podcast Rayon Iksas Jakarta Raya, kita berjumpa lagi pada malam hari ini. Kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Ini ada Ketua Rayon Iksas Jakarta Raya Santri Putra. Apa kabar Bang Lukman? Alhamdulillah baik Bang. Baik ya Bang Lukman ya. Kita udah lama nggak jumpa ya Bang Lukman. Alhamdulillah udah 10 bulanan. 10 bulan ya. Ini beliau baru keluar dari penjara suci. Masya Allah. Baik Bang Lukman, pada malam hari ini kita santai aja ya. Santai aja kita. Kita ngobrol tentang keseharian, terus proker-proker Iksas santri terutama. Baik, sebelumnya saya ingin tahu dong, apa namanya Iksas santri ini apa sih Bang Lukman? Coba bisa dijelaskan nggak ke pemirsa YouTube? Iksas santri. Ya. Jadi Iksas santri ini sebenarnya tidak jauh beda dengan alumni karena berdirinya Iksas ini karena awalnya kan kita satu tuh alumni dengan santri. Di Surabaya tepatnya terjadi pemisahan antara Iksas alumni dengan Iksas santri. Disitulah arah pergerakannya yang membuat kita berbeda. Jadi kalau alumni itu tugasnya di luar, kalau santri kita ngurusin yang di dalam. Jadi itu Bang, sekilas tentang Iksas santri. Itu yang ajar di Surabaya itu acara mubes atau acara kongres atau apa Lukman? Kurang tepatnya mubes. Mubes ya. Mubes. Berarti pemisahan santri dan alumni ini diinisiasi pada saat mubes gitu ya. Iya. Kalau di di Iksas santri sendiri itu kan banyak lah ya, banyak program-program Iksas ya kan, terutama program-program yang memang untuk proses mempersiapkan si santri untuk turun ke masyarakat gitu ya. Pengkaderan. Kira-kira apa sih program unggulan nih? Ini masanya Bang Lukman periode berapa sih? Periode alhamdulillah kami megang di periode 10. 2023 2025 sebenarnya. Berarti setahun dong ya? Satu periode. Setahun setengah. Setahun setengah ya? Iya. Itu bisa dijelaskan nggak Bang Lukman? Iya, jadi periode itu sebenarnya itu 2 tahun. Hanya saja di Mubes 9 kemarin terjadi perpindahan tanggal musrah. Yang awalnya itu mengikuti Masehi, di periode kita ini musrah itu di Hijriyah. Artinya kita sesuai kalender Islam itu. Gitu. Jadi yang awalnya kami 2023-2025, maka di periode kami sekarang periode 10 itu di tahun 1444 dan 1446 itu. Gitu. Terus mengenai pengkaderan sendiri itu biasanya nih santri baru, kalau dulu sebelum Covid tuh biasanya ada namanya ta'aruf. Nah kalau sekarang beda Bang. Alhamdulillahnya pondok pesantren itu memberikan inovasi baru yang menurut saya sangat efektif dan luar biasa pengaruhnya terhadap santri baru kita untuk kedepannya begitu. Jadi ada namanya itu Pena Sabar, pendalaman santri baru. Di mana kegiatannya itu dalam setahun itu mereka itu diajarkan lebih-lebih fikihnya dari toharonya, ibadahnya, sholatnya, dan ini kegiatan ini baru tahun ini dilaksanakan. Itu khusus santri baru ya? Iya, untuk santri baru. Nah, program itu langsung program pesantren apa memang program dari Iksas? Program pesantren, cuman yang menjadi eksekutornya sebagian ada dari Iksas. Oh gitu. Iya, begitu. Nah, kan Lukman ini udah beberapa bulan nih jalan nih. Ada setahun apa berapa tahun? Setahun dapat sebulan. Setahun sebulan. Nah, kita kan biasanya kan sebuah organisasi itu pasti ada yang namanya program kerja ya. Iya, proker lah istilahnya gitu. Program kerja. Nah, Lukman bisa nggak ceritain ke saya deh, ke pemirsa terutama gitu,
program unggulan apa sih yang diusung pada periodenya Bang Lukman ini? Program unggulan untuk di Iksas yang kami ketahui itu belum pernah ada ya Bang. Cuman kita memiliki kegiatan rutinan. Oh, rutinan gitu. Lebih-lebih ya kembali ke daunnya Mas Syekh Sukorjo bahwa sokmanya santri Sukorjo itu Rotibul Haddad Oh iya. dan Istighosah. Jadi salah satu kegiatan rutinan kami itu ada Rotibul Haddad dan Istighosah yang kebetulan itu bertempat langsung di Makbaroh, alhamdulillahnya kita. Jadi itu malam Kamis, malam Rabu, lebih tepatnya malam Rabu kita mengadakan Rotibul Haddad bersama-sama para Universitas DKI Jakarta begitu. Itu kan program-program atau kegiatan yang sifatnya untuk apa ya, siraman rohani lah ya. Iya. Nah, kalau misalkan program yang sifatnya untuk mempersiapkan diri gitu, Oh iya. untuk kita terjun ke masyarakat, untuk sosialisasi, atau yang paling ekstrim kita Iksas itu belajar politik juga nggak di santri itu, terutama Politik. di Iksas ya? Enggak sih kalau politik. Enggak ya? Cuman kita diberikan semacam ada pengkaderan dari Dirosa 1, Dirosa 2 dan nanti dikirim ke pusat untuk melakukan Dirosa 3. Jadi gunanya apa sih itu pengkaderan? Biasanya pengkaderan itu ya untuk menjadikan pribadi yang lebih tangguh gitu. Kader kita ini lebih mengerti administrasi, lebih mengerti KMO, kepemimpinan manajemen organisasi, dan birokrasi organisasi itu seperti apa gitu di Iksas. Itu kita terapkan di pengkaderan seperti itu. Ya. Artinya memang program-program itu disiapkan untuk ini ya, untuk di masyarakat ya. Karena kami terus terang di Jakarta Raya ini, khususnya di alumni ya, Iksas alumni, ini kita kekurangan SDM nih man. Karena kita apa ya, generasi yang kemarin itu udah mulai satu persatu kan udah punya kesibukan, terus udah mulai sepuh juga. Di alumni. Jadi udah apa, staminanya udah enggak se-fresh dulu gitu. Nah, kami berharap itu ya aset kami santri gitu kan. Ya apa namanya? Ini kan Lukman ini kan salah satu, kita tahu lah organisasi santri ini adalah aset untuk alumni kan. Iya. Jadi untuk mempersiapkan kader-kader yang benar-benar militan ke depan. Jadi untuk mengisi pos-pos yang ada di alumni. Nah, kira-kira hubungan Lukman dengan alumni itu seperti apa man? Jadi interaksinya, koordinasinya, komunikasinya gitu. Karena kalau kita bicara ini kan aset nih, udah pasti alumni butuh dong dengan aset itu. Gimana nih komunikasinya dengan alumni ini, Mak? Alhamdulillahnya tapi sebelumnya nih kami ingin mengucapkan dulu karena kan periode sekarang di alumni baru nih kan, periode ke-10 yang awalnya namanya Iksas Jabodetabek, terus di Mubes kemarin diubah ke Iksas Jakarta Raya. Nah, di Musra kemarin diubah di Jakarta Raya. Kami ucapkan selamat dan sukses, semoga amanah dan lebih mengayomi kepada wali santri lebih-lebih dan kepada santri. Untuk hubungan kami sendiri terhadap atau kepada alumni Iksas Jakarta Raya itu sangat baik dan alhamdulillah komunikasinya baik, hanya saja kadang adalah sedikit miskomunikasi karena perlu kita ketahui bersama bahwa di pondok kita tercinta kan itu sangat membatasi komunikasi lebih-lebih kayak tidak boleh megang HP ya kan, itu ada wartel cuman tidak bisa setiap hari kita komunikasi. Jadi itu hubungan kita kepada alumni saat ini. Tapi komunikasi jalan kan? Alhamdulillah koordinasi jalan. Nah, ini kan sebentar lagi kan kita bicara ini dulu ya, bicara yang lain tadi kan soal pengkaderan gitu. Ini kan ada kemarin kita diskusi itu, rapat lah dengan pengurus, itu ada SKN santri gitu. Itu maksudnya apa sih itu Lukman, SKN santri itu? SKN itu
namanya sebenarnya itu Safari Ramadan. Hanya saja karena dari leluhur itu biasa menyebutnya santri kerja nyata, maka nama itu yang terbiasa terdengar oleh teman-teman. Padahal sebenarnya di pondok itu Safari Ramadan. Safari Ramadan. Iya, di mana kegiatan ini untuk mewadahi santri atau mewadahi santri untuk belajar bagaimana cara bermasyarakat yang baik, bagaimana mereka mengabdi yang pas ke masyarakat gitu. Artinya mengamalkan ilmu yang didapat. Salah satunya mengamalkan. Karena ini keunikan di Pondok Pesantren Sukerjo. Mungkin pondokan lain ada guru tugas. Nah, tapi kalau di Pondok Salafiyah Sukerjo ini yang unik. Jadi setiap tahun pesantren menganjurkan bahwa Iksas harus mengadakan Safari Ramadan di daerah masing-masing. Ini sebuah kegiatan yang unik kalau menurut saya pribadi. Kalau pada saat pelaksanaan SKN ini Lukman, itu pesertanya memang dipilih oleh pengurus atau random nih? Siapa aja boleh ikut lah gitu? Atau seperti apa format kegiatannya? Sebenarnya kegiatan SKN itu random Bang. Cuman makin ke belakang karena banyak evaluasi, maka di tahun ini kita mengadakan seleksi. Jadi di sisi lain kita batasi, juga ada seleksinya gitu. Jadi tidak semua orang bisa ikut atau semua itu santri bisa itu ikut. Yang menyeleksi itu pengurus santrinya atau pesantren? Yang menyeleksi itu kembali ke rayon masing-masing. Kalau dari kami itu yang menyeleksi, kebetulan kan di rayon kita memiliki 1 kepala daerah sama 2 kepala kamar. Jadi mereka-mereka itu yang kami berikan amanah untuk menyeleksi peserta rayon SKN. Jadi mana sih ini yang cocok? Apakah dia mampu, udah berkompeten apa belum gitu? Berarti Iksas Santri Jakarta Raya ini berpartner dengan ketua-ketua kamar dan kepala daerah gitu? Iya. Oke. Kalau selama pelaksanaan SKN santri ini, kira-kira tantangan terbesarnya santri ini apa sih ketika berhadapan langsung dengan masyarakat gitu? Ini kan kegiatan SKN kan berhadapan langsung dengan masyarakat ya. Kira-kira tantangan terbesarnya apa nih? Yang tantangan terbesarnya mungkin perbedaan pemahaman ya. Karena sewaktu-waktu mungkin kita pernah mendapati satu masyarakat yang itu notabene-nya tidak tahu pesantren sama sekali itu. Jadi tantangan terbesar SKN kita ya di situ Bang. Sulitnya apa? Beradaptasi teman-teman terhadap masyarakat. Lebih-lebih kita kan kegiatan hanya seminggu gitu kan. Beda dengan halnya KKN atau dengan kegiatan kuliah yang lainnya. Kalau misalkan nih Lukman nih, ini kan santri identik dengan tidak inilah terbuka gitu ya. Iya. Artinya dia kayak semacam eksklusif gitu di rumah, dari pesantren pulang ke rumah gitu kan. Nah ini kan ada framing seperti itu ya kan. Padahal kan tidak seperti itu sebenarnya. Apalagi kita bicara bahwa si santri ini aktivis di pondok gitu. Ini kan lebih mobile pergerakannya. Nah biasanya di masyarakat itu, ini yang saya temuin dulu tuh, ketika kita SKN itu kadang-kadang izin dari orang tua susah ini Lukman. Nah ini kira-kira apa sih yang Lukman lakukan agar si anak ini dapat restu dari orang tuanya gitu? Alhamdulillahnya kita sudah menyiapkan surat tugas yang langsung ditandatangani oleh Kiai Haji Raden Ahmad Azam Ibrahimi selaku pengasuh pondok. Jadi itu apa ya? Problem itu sudah menjadi topik pembahasan di pesantren. Alhamdulillahnya pengasuh juga menyetujui lah untuk menandatangani surat tugas itu. Berarti nggak ada masalah ya? Nggak ada. Nah ini pertanyaan menarik nih Lukman. Jangan sampai ya kan, Lukman masuk ke bagian itu gitu. Ini kan kadang-kadang di pesantren ini ada santri yang mohon maaf, dia kelakuannya tidak biasa seperti santri pada umumnya gitu. Artinya agak apa istilahnya ya? Agak helap gitu. Agak ngegas gitulah ya. Nah, ini
si santri ini kan kadang-kadang dia punya skor gitu kan, punya nggak sekolah gitu kan. Lebih kenakalnya santri. Nah, kenakalan santri. Kira-kira rayon Iksa santri ini ada nggak sih pendampingan untuk mereka yang kena skor ini? Dan kira-kira si Iksa santrinya ini dalam pendampingan itu apa sih kendala-kendalanya gitu? Iya. Yang pertama, alhamdulillahnya semenjak kepemimpinan saya di periode 10 ini, khususnya yang santri baru ya, Iya. itu sama sekali tidak ada yang kena skor. Hanya saja di periode sebelumnya juga itu menyisakan teman-teman yang kena skor. Artinya santri lamanya tetap yang kena skor. Jadi ada sisa-sisa orde baru. Iya. Jadi itu peninggalan itu. Yang bahkan sampai kemarin pun kami tetap. Jadi prosedurnya kalau di sekolah itu kan tidak masuk sekali, alpanya 1 gitu kan. Kalau misalnya alpanya sudah nyampe 16 ke atas, maka harusnya itu orang tua. Tetapi karena kita Jakarta jauh, maka yang harus mengurusi ya ketua rayonnya begitu, atau pengurus harian rayon. Ya solusinya kita bagaimana teman-teman itu lebih memahami bahwa kalian ini mondok jauh-jauh bukan hanya untuk nyari pelampiasan tempat tidur gitu, karena di rumah sering tidur dikit udah digedor-gedor pintu rumahnya, pintu kamarnya ya kan. Terus bagaimana juga santri itu sadar bahwa keringat orang tua itu betul sangat menjadi motivasi kita sebenarnya. Yang kita lihat itu kita ini mondok jauh-jauh, kalau bukan di sisi lain buat diri kita sendiri, ya buat kedua orang tua kita itu selalu kita kasih pemahaman khususnya ke yang skor ya Bang. Kalau yang santri baru kan aman-aman aja nih. Iya. Cuman yang kena skor tetap aja orang-orangnya itu dari sebelum-sebelumnya begitu kan. Itu mungkin sekilas lah tentang santri kok kenapa bisa skor itu gitu. Iya. Tapi Lukman nggak kena skor kan? Ya elah, masa iya? Gak mungkin lah. Nah, makanya saya tadi nanya itu jangan sampai ketua rayon jadi bagian dari masalah. Alhamdulillah Bang, sejauh ini enggak ya. Sejauh ini enggak. Syukur kalau begitu. Iya. Nah, ini kita berangkat nih ke diskusi yang agak berat Laman. Kita tahu betul waktu saya juga di pesantren, kita dulu ketika aktif di organisasi, baik di BEM maupun di mana gitu kan, terutama di Iksas ini kan kita melatih diri untuk menjadi aktivis gitu kan. Iya. Untuk aktif di semua lini, karena apapun alasannya kalau kita tidak aktif di pondok, maka nanti di masyarakat kita akan vakum gitu. Iya. Percuma kita punya ilmu yang banyak, tapi kita nggak bisa menjalankan seperti apa. Tapi kalau kita punya model atau modal aktivis, ya kita bisa berani tampil di forum dan semacamnya itu. Nah, kira-kira Lukman menanggapi nih isu, kan banyak di luar nih framing terhadap santri, bahwa santri kolot ya kan. Santri nggak ngerti ini, bahkan ada kalau ngomong politik jangan nama santri dah, nggak bakal nyambung gitu kan. Kalau santri biasanya ya ngaji, kitab gitu. Itu gimana framing seperti itu Lukman? Menurut Lukman gitu. Menurut saya pribadi nih berarti salah besar ya kan. Salah besar ya. Iya, karena kita cerita di pondok kita sendiri aja kan. Di Sukorejo sendiri aja itu bukan hanya pondok pesantren biasa, tapi pondok pesantren yang menyiapkan pendidikan umum juga. Di sisi lain yang penting itu pendidikan agama, tapi Salafiyah Sukorejo ini tidak melupakan pendidikan umumnya. Contoh ada SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi juga ada, yang mana itu namanya Universitas Ibrahimi. Jadi saya rasa framing kayak begitu jangan sampai disebar di orang-orang yang memang tidak paham betul gitu. Berarti kalau menurut Lukman, santri ya, terutama santri Sukorejo ini ketika ke masyarakat sudah siap di semua lini berarti ya. Insya Allah mereka siap ya.
saya kan ketika ke pondok itu sering-sering menemukan santri diskusi soal ini. Ada kegiatan seminar segala macam itu. Kira-kira yang paling sering dibahas di pesantren nih, Man, terkait isu-isu yang berkembang pada saat ini kira-kira isu-isu apa? Apa isu-isu yang memang ya tentang kepesantrenan, tentang keislaman, atau ada isu-isu yang dibahas yang ini viral nih di seantero negeri gitu. Tapi santri juga ikut diskusi tentang masalah itu. Itu ada nggak dibahas di Berarti ini pondok? lebih ke Basul Masail ya, yang Ya, Basul Masail bisa, ya kan? seminar bisa gitu. Ya mungkin kalau trending topik yang kemarin rame di pondok itu yang saya ketahui sebelum pulangan ini apa yang santri tewas dianiaya oleh 4 orang itu. Jadi Oh, yang di Kediri. iya, seketika langsung itu kan gimana tuh tanggapannya, Lukman? seketika kita kan langsung bahkan salah satu bunyai di Sukoharjo juga kan itu sempat memberikan pencerahan statement tentang itu, yaitu salah apa ya, salah langkah mungkin ya pesantrennya kok bisa-bisanya gitu sampai satu orang santri itu meninggal dan langsung diantarkan oleh pengasuhnya langsung begitu, kalau tidak salah kita lihat di media sosialnya itu. Nah itu bagaimana pengaruhnya sangat besar terhadap seluruh pesantren di Indonesia. Bagaimana langkah kita juga harus di SK ini khususnya nantinya memberikan pemahaman yang lebih, bahkan yang sekiranya masyarakat itu bisa benar-benar apa ya, pasrah gitu, memasrahkan anaknya untuk mondok, mondok dimanapun begitu. Jadi tidak khawatir lagi dengan adanya kasus penganiayaan santri ini. Iya. Itu kita anggap inilah masalah internalnya pesantren itu. Iya. Tapi yang ada hal yang penting untuk kita bahas, Lukman. Itu isu itu, Man, benar-benar itu menjadi pukulan telak untuk para wali santri, karena ada banyak wali santri yang cerita ke saya bahwa dia resah, saya resah, Ustaz, saya harus bagaimana gitu. Iya. Nah, ini coba deh Lukman, khususnya di pesantren Sukoharjo nih ya, coba Lukman gambarkan keseharian pesantren Sukoharjo ini, bahwa framing-framing yang di luar itu tidak ada di Sukoharjo gitu. Coba Lukman gambarkan, bahwa yakinkan wali santri bahwa itu nggak ada di Sukoharjo gitu. Iya. Coba ini Lukman. Agak sulit nih ya. Iya, agak sulit. Karena pinggir jurang. Nah, karena ini loh Lukman, itu apa, isu itu benar-benar ini loh. Iya, alhamdulillahnya kan kalau sistem di pesantren Sukoharjo itu kan per kamar itu kan ada ketua kamar, ada wakil ketua kamar. Jadi ada pengawasnya gitu. Iya. Ya. Tentunya tugasnya ketua kamar untuk mengontrolling anak kamarnya. Jadi karena di Sukoharjo itu dari berbagai daerah atau dari seluruh Nusantara Indonesia ini, mungkin apa ya, awalnya pembulian tuh mungkin dari perbedaan daerah gitu. Misal kita kan Jakarta nih Bang, kita di bahasanya di ejek lah sama lebih-lebih yang paling banyak Madura ya kan, warga lokal lah. Nah itu nanti yang menengahi ketua kamar yang hadir begitu. Bahkan kalau memang udah mondok lama, mereka bahkan bisa bahasa daerahnya begitu, bisa mempelajari bahasa daerahnya. Iya, gitu ya. Dijadiin bahan bercandaan sudah. Ya mungkin kalau orang yang awam itu mengira pembulian yang parah begitu, padahal kalau udah di sana ya hanya bercanda gitu. Tapi berarti pengawasan di Sukoharjo ini di setiap kamar ya? Iya. Itu 24 jam full ya berarti ya pengawasannya? Iya, ya? Full. Karena ada ketua kamar tadi. Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi itu alhamdulillah ketua kamar aktif. Karena juga ketua kamar biasanya tidur di kamarnya juga gitu. Oh gitu. Yang mau bangunkan tahajud. Dan gini Lukman, ini kan di setiap kamar nih. Iya. Ini pengawasan ketua kamar gitu kan. Nah, si ketua kamar ini dia yang ngawasin juga nggak dia terhadap kinerja dia gitu? Ada, tentunya ada. Kepala daerah. Oh, kepala daerah gitu. Berurut. Jadi kamar itu ada berapa kamar sih? Iya, kalau boleh kami katakan di Sukoharjo ini jadi
lebih ke kayak pemerintahan begitu. Jadi ada kepala bidang, ada kepala bagian, ada kasubag, terus kepala daerah, ketua kamar begitu. Oh, berarti si ketua kamar ngawasin santri 24 jam. Iya, Kemudian per kamar. ketua kamarnya juga diawasi oleh Iya, kepala daerah. Iya. Pokoknya Sudah rapi sistem sudah itu. rapi lah Iya. sistemnya ya. Jadi hal-hal yang kayak semacam kekerasan, Iya. bullying itu nggak mungkin terjadi lah ya di Sukoharjo gitu Iya, ya. mungkin ada, teman langsung bisa teratasi begitu. Oh, karena pengawasan tadi. Iya, pengawasannya Jadi benar-benar full begitu. nggak sampai apa namanya seperti kasus-kasus yang sudah ada gitu ya. Iya. Nah, kalau misalkan itu sudah apa sih namanya berjalan pengawasan itu kan bisa ngasih tahu ke wali santri Iya. Lukman bahwa di Sukoharjo putra-putrinya ini aman ya kan, aman, dia bisa sekolah. Toh kalau misalkan ada istilahnya yang ribut berantem itu lumrah lah ya, Iya. karena kan kita kalau ngumpul satu kamar itu kan Iya, dari ada beberapa berbagai kepala daerah, ya, iya. ada beberapa kepala, kemungkinan emosinya berbeda, adatnya berbeda, Adatnya kadang berbeda. itu hal biasa lah kalau Iya. cuman berantem yang tidak berakibat fatal gitu Iya. ya Lukman ya. Ya, menarik juga sih Lukman. Harapan Lukman ke depan untuk Iksas Jakarta Raya santri dan alumni itu apa Lukman? Bagaimana Iksas santri DKI Jakarta dengan alumni Jakarta Raya ini lebih balance lah, lebih koordinasinya gitu, Solid satu lah komando solid, jangan sampai ada satu isu yang menjadi perpecahan di Ya. alumni dengan santri. Artinya kita ke depan bisa membangun komunikasi yang baik dalam rangka pengabdian kita ke pesantren, ke kiai. Wali santri. Karena kalau sudah bicara pengabdian, apa sih kan kadang-kadang teman-teman kan mikir, bingung. apa sih lu mengabdi ke pesantren? Padahal kita mengabdi ke pesantren ini kan simbol agama. Iya. Simbol agama itu ya pesantren gitu kan. Nah, itu yang kadang-kadang teman-teman nggak paham soal itu gitu. Baik, itu saja mungkin Lukman ya. Baik Bang. Ini saya pengen ngobrol lebih Tar aja panjang iya. gitu, tapi kayaknya tim editor udah begini-begini dari tadi ya. Jadi ya semoga obrolan kita ada manfaatnya untuk kita semua, dan Lukman juga semangat ya. Amin. Ketika sukses kegiatan-kegiatan SKN-nya, dan jangan lupa Lukman, jangan sampai betah di sini karena pesantren masih menunggu kamu. Ini semester berapa Lukman sekarang? 6. Semester 6 ya, berarti 2 tahun lagi. Tahun depan udah wisuda. Tahun depan udah wisuda Lukman. Ini selesai wisuda, rencana mau kerja apa langsung merit Lukman? Enggak lah. Kerja dulu ya. Perbaikan diri aja dulu. Perbaikan diri. Berarti sekarang belum baik dong. Iya. Enggak lah ya. Ya semoga sukses ya Lukman. Semoga sukses apa yang dicita-citakan, semua sukses. Terima kasih loh Lukman. Sama-sama Bang. Atas kesempatan atas waktu yang sudah diluangkan untuk datang ke podcast kami. Keren sih ada podcast. Keren ya. Mantap. Jadi harapan kami ke depan saling menjaga alma mater kita, terutama pesantren. Jangan sampai kita menjadi alumni atau menjadi santri yang membuat malu pesantren. Itu semoga nggak terjadi lah ya untuk kita semua. Amin. Baik pemirsa podcast, pemirsa YouTube Rayon Iksas Jakarta Raya, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya Lukman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.